Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ketika kita sudah melaksanakan bulan Ramadan, ketika pemerintah sudah mengumumkan datangnya Idul Fitri, maka saat itu kita perlu ingat ya, bahwa sebagai muslim kita punya kewajiban zakat fitrah atau zakatul fitri. Zakat fitrah ini ya bisa dikatakan zakat badan ya. Seorang muslim ketika dia punya harta, baik berupa uang atau yang lainnya ya, harus peka apakah hartanya itu terkait dengan kewajiban membayar hakullah atau kewajiban membayar hakul adami. Kewajiban pada hakullah adalah kewajiban harta yang harus ditunaikan ya, karena ada perintah Allah. Kewajiban hakul adami adalah kewajiban harta yang harus ditunaikan karena terkait tanggungan pada sesama manusia ya. Kewajiban terkait hakullah ya antara lain terkait dengan zakat ya, zakat mal, zakat harta ya. Kita harus waspada kalau punya harta, termasuk uang ya, apakah harta kita itu sudah mencapai nisab kadar wajib zakat atau tidak. Jadi kita harus tahu itu ya. Kalau uang itu disamakan dengan emas ya, kurang lebih menurut seorang ulama 96 gram ya. Jadi 20 miskol itu 96 gram. Itu menurut salah satu pendapat ya, 96 gram. Itu terkait dengan zakat harta ya. Yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah zakat terkait dengan uang, yang mana uang itu dianalogikan atau dianggap sama dengan emas dan perak ya. Di samping zakat harta ada juga zakat badan, yaitu ya zakat fitrah ya, zakat fitrah. Kemudian hakullah yang lain ya terkait nadar ya, apabila kita punya nadar menadarkan harta, nadar ingin sedekah dan lain sebagainya, maka nadar harta itu wajib kita tunaikan. Ini perlu kita ingat-ingat, perlu kita peka ini. Nah, kalau kita punya harta, jangan-jangan harta kita terkait dengan kewajiban hakullah gitu ya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ya bagi seorang muslim jika sudah memenuhi syarat ya. Ada 3 syarat wajibnya zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Zakat fitrah ini wajib pada orang Islam ya. Kalau tidak Islam itu tidak kena kewajiban zakat fitrah ya di dunia. Kalau di akhirat itu ya lain lagi tuntutannya ya. Jadi di dunia orang non muslim tidak kena kewajiban zakat fitrah. Karena itu kalau kita menerima sumbangan dari non muslim kemudian ya kadang-kadang ada itu ya, non muslim karena toleransi, karena mungkin menghargai, dia datang bawa beras berkarung-karung, katanya zakat fitrah. Nah, kalau itu berasal dari hartanya sendiri, bukan dari harta karyawannya yang muslim, maka itu tidak sah sebagai zakat fitrah ya. Karena zakat fitrah itu hanya wajib pada orang muslim. Jadi ya kalau kita terima beras-beras itu dari non muslim, maka itu bukan zakat fitrah tapi hanya sedekah biasa saja, hadiah ya, hanya hadiah. Ini perlu kita pahami ya. Kemudian syarat yang kedua adalah mengalami terbenamnya matahari ya. Mengalami terbenamnya matahari. Zakat fitrah wajib ketika seseorang mengalami terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan ya, dimana ketika bulan Ramadan sudah dinyatakan hari terakhir, entah itu dengan
ru'yatul hilal, melihat hilal, ada pengumuman nampak hilal gitu ya, sehingga dinyatakan ini hari Ramadan terakhir, besok hari raya. Maka maghrib di hari Ramadan terakhir itu adalah waktu wajibnya zakat fitrah ya. Atau bisa jadi dengan istiqmal ya, karena hari ini tidak terlihat, tidak bisa ru'yat hilal tanggal 29, maka tanggal 30-nya istiqmal, maka maghrib tanggal 30 itu waktu wajibnya zakat fitrah. Jadi poinnya adalah terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan. Jika seorang yang muslim ya, baik dia balik atau tidak balik, kaya, banyak hartanya atau tidak banyak hartanya, dia ketika matahari terbenam, matahari terakhir bulan Ramadan terbenam, dia masih hidup, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Ya, maka kalau ada bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari, dia wajib dizakati fitrah. Ya. Beda halnya dengan bayi yang lahir sesudah matahari terbenam. Jadi matahari terbenam sempurna, kemudian baru dilahirkan. Maka bayi ini tidak kena kewajiban zakat fitrah. Demikian pula orang dewasa. Orang dewasa dia meninggal ya. Orang dewasa meninggal sebelum terbenamnya matahari, maka dia tidak kena kewajiban zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak mengalami terbenamnya matahari terakhir. Kalau dia meninggalnya sesudah terbenamnya matahari, maka dia kena. Jadi poin utamanya itu poin kewajiban zakat fitrahnya itu adalah terbenamnya matahari. Mengalami terbenam apa tidak gitu ya. Kalau mengalami berarti wajib. Kalau tidak mengalami berarti tidak wajib gitu ya. Itu syarat kedua. Syarat ketiga adalah dalam istilah ibarat kitab itu, ayyu jadal adaihi fadlun minal mali yazidu an qutihi wa quti iyalihi ya fi yaumil 'idi wa lailatihi wa an maskanin wa khadimin in kana yahtajuhu in kana bihajatin ilaihi. Jadi syarat wajib yang ketiga adalah orang yang muslim ya itu punya kelebihan harta ya, punya kelebihan harta. Yang dimaksud kelebihan ini adalah lebih dari dari makanan pokoknya, lebih dari kebutuhan pokoknya pada hari raya dan pada malam hari raya ya. Pada hari raya dan pada malam hari raya ya. Kebutuhan pokok itu mencakup makanan pokok ya, bukan makan untuk mewah-mewah ya, makanan pokok kalau kita nasi ya. Kemudian pakaian ya, pakaian yang ya untuk menutupi aurat. Kemudian maskan tempat tinggal ya. Tempat tinggal juga itu kebutuhan pokok itu. Bahkan dikatakan wa khadimin in kana bihajatin lahi. Bahkan pelayan itu juga dianggap kebutuhan pokok. Jadi kalau ada orang misalkan ya, dia punya harta ya, punya harta banyak, tapi yang ditanggung juga banyak ya. Dia menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya yang wajib dinafkahi ya. Jadi tentang wajib dinafkahi ini ada beberapa jenis ya. Ada kewajiban menafkahi diri sendiri. Jangan sampai kita membiarkan kita mati kelaparan. Jadi wajib kita menafkahi diri sendiri. Yang kedua, orang tua wajib menafkahi anaknya ya, kecuali kalau anaknya laki-laki dan sudah balik tidak wajib dinafkahi ya. Kemudian anak wajib menafkahi bapak dan ibunya, menafkahi orang tuanya kalau orang tuanya melarat ya. Kemudian suami wajib menafkahi istrinya ya itu. Kemudian terakhir nafkah manusia kepada makhluk lain. Manusia menafkahi binatang piaraannya, manusia menafkahi tumbuhannya, itu juga wajib gitu ya. Jadi hanya 4 macam nafkah ini. Selain ini tidak wajib. Maka jika seseorang itu punya kelebihan harta untuk dibayarkan zakat fitrah ya,
melebihi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya yang wajib dinafkahi, maka dia wajib zakat fitrah. Dia wajib zakat fitrah, dan keluarga yang wajib dinafkahi juga wajib dizakati fitrah, gitu ya. Wajib dizakati fitrah. Zakat fitrah ini bentuknya adalah kutun, so'on min ghalibi kuti baladihi. Jadi apa? Satu sok, ya. Jadi takaran ukurannya itu pakai kailun, ya, bukan waznun. Pakai kailun, yaitu takaran, bukan waznun, bukan timbangan. Aslinya begitu ya, pakai takaran. Dan takarannya itu berupa satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu begini. Satu hafnah, satu cawuan, ya, itu satu mud. Satu sok itu 4 mud. Ya, 4 mud. Itu kalau dikonversi kurang lebih 3 liter, ya. Satu sok itu 3 liter. Kalau dikonversi ke waznun, ke berat, maka macam-macam ulama, ya. Kalau mazhab Hanafi itu kalau dikonversi ke berat itu menjadi 3,8 kg. Kalau mazhab yang 3, mazhab Malik, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu mengkonversi satu sok itu 2,2 liter, gitu ya. 2,2 liter. Nah, jadi kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i, maka ya aslinya kita zakat fitrah dengan satu sok, 4 mud, gini, 4 cawuan, gitu ya. Kalau diliterkan satu apa tadi itu 3 liter, ya, 3 liter. Kemudian bagaimana dengan zakat fitrah menggunakan uang, ya? Mazhab Syafi'i tidak mengenal zakat fitrah dengan uang. Jadi zakat fitrah harus dengan dengan makanan pokok itu sendiri. Kalau di sini beras, ya. Kalau di sini beras, ya. Nah, tapi ulama, ya, membolehkan kalau kita memang ingin zakat dengan uang, ya, tidak berupa makanan pokok, tidak berupa beras, itu dibolehkan ittiba atau taklid pada mazhab Hanafi yang membolehkan zakat fitrah dengan uang, tapi kadarnya juga harus ikut kadar mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kadarnya kalau di satuan berat adalah 3,8 liter, ya. 3,8 kilo. 3,8 kilo. Jadi kalau beras, ya, 3,8 kilo. Kalau kita mau zakat uang, maka uang itu setara dengan 3,8 kilo beras, gitu ya. Itu tentang jenis yang dikeluarkan zakat fitrah dan kadarnya. Kemudian waktu zakat fitrah itu ada waktu wujub, ada waktu jawaz, ya. Waktu wajib dan waktu boleh. Waktu wajibnya zakat fitrah itu dimulai sejak terbenamnya matahari. Jadi ketika matahari terakhir bulan Ramadan alias maghrib malam hari raya, itu zakat fitrah sudah wajib, ya, bagi orang yang memenuhi syarat, ya, sudah wajib. Batasnya sampai sebelum maghrib hari raya Idul Fitri. Itu batas wajibnya, ya. Kalau lebih dari maghrib hari raya Idul Fitri keesokan harinya, itu lebih dari itu dosa kalau melampaui itu, ya. Nah, yang sunnah itu zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat Id. Jadi subuh sebelum sholat Idul Fitri itu dikeluarkan, itu yang sunnah begitu. Kalau sampai sesudah sholat Id itu boleh-boleh saja, tapi makruh, ya, itu terkait dengan waktu wujub dan waktu utama. Adapun waktu jawaz itu mulai sejak masuk bulan Ramadan, itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah, ya. Jadi sejak hari pertama bulan Ramadan kalau mau mengeluarkan itu boleh-boleh saja, gitu ya. Boleh-boleh saja. Dan penyalurannya tentu kepada fakir dan miskin, ya, fakir miskin. Maka
Dengan zakat fitrah kita menyempurnakan ibadah kita setelah sebulan penuh kita berpuasa ya, menahan diri dari syahwat. Kemudian juga dalam puasa itu ada unsur empati pada orang-orang yang tidak punya ya. Nah, kita lengkapi ibadah kita dengan ibadah sosial ya, tidak hanya ritual saja tapi juga dengan sisi sosial, soleh ritual, soleh sosial, sehingga dengan demikian kita menjadi mukmin yang sempurna insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.